Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan aljabar linear ya. Lanjutkan pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan suatu himpunan itu merupakan suatu ruang vektor atau bukan sampai pada subruangnya. Ya, kalau kita punya suatu V ruang vektor, kemudian ada W, dia subhimpunan dari V, ada dua syarat untuk W dikatakan sebagai subruang dari V yang merupakan suatu ruang vektor ya, itu sudah ada di dua video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar lanjutan dari subruang, yaitu tentang kombinasi linear. Kombinasi linear. Oke, ya. Apa itu kombinasi linear? Kalau saya punya dia suatu V, dia adalah ruang vektor. Nah, ruang vektor berarti ini kan isinya himpunan-himpunan yang anggotanya vektor-vektor ya. Nah, semisal saya punya W di sini, dia vektor salah satu anggota di V besar, anggota V. Nah, W itu dikatakan sebagai kombinasi linear dari beberapa suatu vektor, misalnya V1, V2, sampai Vn. Ya, V dikatakan sebagai kombinasi linear dari beberapa vektor jika W itu memenuhi seperti ini. Ini sama dengan K1 dikalikan vektor V1, K2 dikalikan vektor V2. Ya. Jadi intinya ada bilangan skalar dari K1 sampai Kn yang memenuhi seperti ini. Ya. Nah, K1, K2-nya sampai Kn-nya dia anggota bilangan real. Ya, berapapun itu. Jadi ada W ini sembarang vektor, ketika W bisa dituliskan seperti ini. K1 dikali V1 ditambah K2 dikali vektor V2 dan seterusnya. Nah, maka W itu dikatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang tadi V1, V2 sampai Vn. Biasanya kombinasi linear di sini nanti saya singkat jadi komlin ya, supaya lebih ringkas dan lebih cepat. Nah, yang dimaksud apa kalau dari definisi ini? Saya yakin kalian belum paham ya. Nah, kita ambil contohnya misalnya. Nah, misalnya contohnya saya punya vektor X di sini, di mana komponennya 7, 8, 9 misalnya. Nah, pertanyaan apakah X tadi itu merupakan kombinasi linear dari 3 vektor misalnya. Nah, saya punya vektor U misalnya komponennya 2, 1, 4, kemudian vektor V misalnya 1, negatif 1, 3, dan vektor W misalnya 3, 2, dan 5. Nah, kita akan menyelidiki apakah vektor X ini merupakan kombinasi linear dari U, V, dan W. Vektor U, vektor V, dan vektor W. Kalau dia suatu kombinasi linear, berarti bisa kita rubah bentuknya seperti ini ya, yang saya kotak ini. Atau kalau misalnya dia bukan, berarti tidak ada K1, K2, sampai K3 yang memenuhi sedemikian sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita cari. Ya, saya hapus dulu yang atasnya. Oke. Ini saya hapus dulu ya untuk mengerjakan yang contohnya tadi. Nah, tadi dikatakan apakah X merupakan suatu kombinasi linear dari U, V, dan W ya. Nah, di sini berarti arti katanya adakah K1, K2, K3 yang memenuhi itu semua? Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Adakah K1, K2, dan K3 yang memenuhi ini, bentuk yang ini ya. Kalau ada K1, K2, K3 di anggota bilangan real, sedemikian sehingga bentuknya seperti ini, maka X tadi dikatakan kombinasi linear dari U, V, dan W. Tapi jika tidak ada K1, K2, K3 yang memenuhi ini, maka X tadi bukan merupakan suatu kombinasi linear dari U, V, dan W. Oke, sekarang kita
Masukkan aja yang kita ketahui X tadi 789, K1-nya U-nya tadi 214, kemudian K2 P-nya 1 negatif 13, dan terakhir K3-nya 325. Oke, nah ini kita jabarkan. Kita jabarkan menjadi, ya ini kita kalikan skalarnya ke masing-masing vektornya. Seperti itu. Berarti saya punya 2K1, K1, 4K1, kemudian K2, negatif K2, 3 K2, tambah 3K3, 2K3, dan terakhir 5K3. Nah, seperti ini kita jumlah ini masuk ya, kita jadikan dalam satu vektor. Seperti itu yang ruas kanan, yang ruas kiri masih sama. Jadi dia menjadi 2K1 ditambahkan K2 ditambahkan 3K3, K1 dikurangi K2 ditambah 2K3, kemudian terakhir 4K1, 3K2 ditambah 5K3. Nah, ini sudah sama ya dengan yang ruas kiri. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama. Ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Juga ruas kirinya juga sama. Sudah ada bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini saya hapus soalnya. Oke, nah di sini. Nah, maka ini bisa saya rubah supaya enak dilihat begitu. Seperti ini ya. Ditambah 3K3 sama dengan 7. Kemudian K1 dikurangi K2 ditambah 2K3 sama dengan 8. Terus 4K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3 itu sama dengan 9 ya. Nah, ini kalian bisa dicari pakai OBE bisa ya. Pakai Cramer juga bisa. Terserah kalian mau menggunakan apa. Ya, nanti coba kalian cari dulu. Nah, ini ya, teman-teman, saya mengerjakannya pakai operasi baris elementer. Karena kita sudah kuliah, jadi saya nggak pakai substitusi atau eliminasi, tapi saya pakai OBE supaya cepat ya. Karena menurut saya kalau pakai OBE itu cepat. Jadi silakan kalian jadi lebih mudah nanti juga mendeteksi apakah di akhir di sini ya, di at the end ke pengerjaan operasi baris elementer itu akan terlihat ya, K1 itu ada solusinya atau enggak. Kan kalau suatu sistem persamaan linear itu ada 3 jenis ya, 3 jenis solusi kan. Yang pertama, satu solusi, yang kedua banyak solusi, yang ketiga tidak punya solusi. Nah, ketika kalau saya menggunakan operasi baris elementer itu akan terlihat dengan mudah sekali masuk ke opsi yang mana, yang satu solusi kah, atau yang punya solusi kah, ataukah yang tidak ada solusi. Nah, ketika dia masuk ke banyak solusi, otomatis tidak ada K1, K2 ya, atau banyak K1, K2 yang memenuhi ini, maka dia termasuk bukan kombinasi linear. Tetapi kalau misalnya yang ini, yang satu solusi, berarti dia punya. Nih, ya. Nah, ini saya sini tadi saya ini masukkan ke augmented matrixnya atau matriks yang diperbesar. Saya tukar antara B1 dan B2 jadi ini. Kemudian saya di sini ada satu ya, udah muncul satu utama. Saya nolkan yang dalam satu kolom ini ya, 2 dan 4-nya supaya dia menjadi seperti ini nih, yang saya kotak ini. Nah, supaya menjadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau operasi baris elementer kan ya, matriks elemen echelon baris reduksi itu kan satu utamanya yang di bawahnya harus lebih ke kanan. Berarti saya di sini ada 3, berarti saya membuat jadi ini supaya jadi 1, saya kali sepertiga pada baris yang kedua. Kemudian ini satu, berarti di sini di barisnya di bawahnya di sini harus 0. Nah, saya membuat jadi ini 0. Saya operasikan seperti ini. Kemudian ketemu ini supaya 1 ya, yang terakhirnya saya urek-urek nih. Jadi saya kalikan dengan negatif 3/2 dari baris yang ketiga. Nah, ketemu ini. Ini sebenarnya bisa kita lanjutkan lagi dengan menggunakan operasi baris elementer sampai pada eliminasi Gauss-Jordan ya. Yaitu setiap kolom yang memuat satu utama, teman-teman yang lainnya
itu nilainya 0. Nah, tapi saya pakai eliminasi Gauss aja, nggak sampai Jordan ya. Nah, sampai sini saya rubah lagi dalam bentuk apa itu namanya, dalam bentuk persamaan, sistem persamaannya ya. Dari yang pertama, dari yang ketiga ini saya tulis, dari yang dari pertama aja, saya tulis berarti dia menjadi K1 dikurangi K2 ditambah 2K3 sama dengan 8. Kemudian K2 dikurangi sepertiga K3 sama dengan negatif 3. Yang terakhir K3 adalah 3. Oke, nah ini saya substitusikan di yang persamaan yang kedua ini yang saya lingkari ini. Oke, berarti menjadi K2 dikurangi sepertiga dikali 3 sama dengan negatif 3. Berapakah K2-nya? Berarti di sini K2 min 1 sama dengan min 3. K2 sama dengan plus 1 min 2. Ya kan, K2-nya negatif 2, kok min ya, negatif 2. Oke, saya sudah punya K1, K3, 3, K2 negatif 2. Sekarang saya substitusikan K2 dan K3 yang saya punya di persamaan yang pertama. Berarti saya punya K1 dikurangi K2 ditambah 2K3 sama dengan 8. K1 kita belum punya, K2 negatif 2, berarti di sini langsung saya tambahkan 2, ditambahkan dengan K3-nya 3. Ini 8. Berarti saya punya berapa ini, K1 ditambah 6 kali tambah 2, 8 sama dengan 8. Berarti K1-nya adalah 0. Berarti ada K1, K2, K3 yang memenuhi. K1-nya 0, K2-nya negatif 2, K3-nya 3. Oke, sehingga X tadi adalah kombinasi linear dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Ya. Nah, itu dia contoh yang saya berikan kepada teman-teman. Saya punya satu contoh lagi ya. Ini satu contoh lagi. Satu contoh yang tapi kalian kerjakan aja ya. Saya punya D, dia di matrik ya. 6038. Nah, ini pertanyaannya, apakah D itu merupakan kombinasi linear dari tiga vektor matrik ya. Matrik itu suatu vektor ya. 40 dengan definisi umum ya, matrik pada umumnya, perjumlahan matrik pada umumnya, perkalian matrik pada umumnya. B1 min 1, 2, 3. C0, 2, 1, 4. Nah, ini apakah? Oke, silakan kalian kerjakannya di rumah ya. Ini kombinasi linear dari vektor D, apakah kombinasi linear dari vektor A, vektor B, dan vektor C? Oke, kalian silakan cek. Jadi nanti ada vektor D itu sama dengan K1 dari vektor A ditambah K2 dari B, yang terakhir dari K3 C. Nah, seperti ini. Nah, ini adakah K1, K2, K3 yang memenuhi begitu ya? Nah, itu adalah kombinasi linear. Nah, ini tugas yang pertama. Kalian kerjakan, nanti saya beri petunjuknya di grup bagaimana mengumpulkannya ya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk, sudah bicara tentang kombinasi linear. Kita akan lanjut pada definisi merentang. Oke, merentang. Apa itu merentang? Ya, saya punya dia V, suatu ruang vektor ya. Kemudian saya juga membentuk suatu himpunan di situ S, di mana isinya V2 sampai Vn. Ya. Kemudian di sini ada W. W itu subset dari V, ya kan? W itu terdiri dari semua kombinasi linear vektor di S ya. Jadi kalau saya mengambil sembarang vektor di W, bebas semuanya. Berarti setiap saya mengambil elemen vektor di W di sini, elemen vektornya itu kombinasi linear dari vektor di S. Ya, misalnya di W ini ada
vektor U misalnya. Nah, vektor U ini adalah kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn pada S, himpunan S. S ini sembarang himpunan yang saya ambil di V. Kemudian saya kok di W ini ada vektor Y misalnya. Nah, Y ini juga kombinasi linier dari vektor-vektor di S tadi. Ya. Nah, W ini subruang ya. Subruang di V. Oke. Nah, sehingga W tadi disebut ruang yang direntang oleh V1 atau oleh himpunan S lah ya, oleh himpunan S tadi. Nah, maka V1, V2 kalau ini kalimatnya di berarti dia pasif. Kalau kita pakai yang aktif berarti ini V1 tadi, himpunan S tadi ini merentang di W. Nah, di subruang W. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau setiap anggota, setiap yang W ini kan V ya, V ini di dalamnya ada W, kemudian di sini ada S, sembarang himpunan yang ada di V, begitu. Nah, setiap saya mengambil W di sini, vektor-vektor di W gitu, dia merupakan suatu kombinasi linier dari, misalnya U tadi anggota dari W, K1, K2 sampai ini KNPN ya. Saya ngambil misalnya di W di sini ada V, bukan V apa ya, A, begitu misalnya vektor A. Nah, vektor A juga kombinasi linier. Jadi setiap saya mengambil anggota di W, di mana W tadi adalah subruang di V, nah anggota-anggotanya itu merupakan suatu kombinasi linier vektor dari himpunan S yang tadi saya tunjuk. Nah, maka dikatakan tadi W tadi adalah ruang yang direntang oleh V1, V2 sampai Vn, atau kalimat kalau ini direntang, ini kalimat pasif, maka kalimat aktifnya V1, V2 dia merentang di W. Nah, seperti itu definisi merentang ya. Nah, sekarang saya ambil contohnya dulu. Oke, kalau saya punya vektor V1 ya isinya begini, kemudian vektor V2 begini, vektor V3 isinya ini. Oke, nah pertanyaannya apakah ketiga vektor ini merentang di R3? R3 ini berarti ruang dimensi 3 ya? Ya, ruang dimensi 3. Apakah dia merentang di sini? Nah, cara membuktikannya bagaimana? Apakah dia merentang atau tidak? Ini berarti pertanyaan ya, apakah V1, V2, V3 merentang di R3? Oke, jawab yang pertama. Jawabnya adalah karena anggota R3 di sini kan bentuknya seperti ini ya. Atau kalau saya sembarang mengambil vektor di R3, ya bentuknya seperti ini, misal vektor U di R3 itu bentuknya atau komponennya seperti ini ya kan. Nah, maka saya mengambil sembarang vektor di R3. Nah, misalnya saya ambil di sini U1, U2, U3. Ya, ini misalnya vektornya vektor U aja. Dia anggota R3. Nah, begitu. Kemudian kita akan buktikan bahwa U ini adalah kombinasi linier dari V1, V2, V3. Iya betul. V1, V2, V3. Nah, begini. Pertanyaannya adalah, kita harus tahu ada yang memenuhi K1, K2, K3 ya kan, kalau mau mengatakan bahwa U itu adalah kombinasi linier. Ketika U di sini yang tadi saya ambil sembarang, dia merupakan suatu kombinasi linier, maka bisa kita simpulkan bahwa V1, V2, V3 itu merentang di R3 tadi. Nah, tapi U1, U2, vektor U tadi komponennya seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita jabarkan dulu saja. 2, 2, 2, 2. Yang di sini K2, V2-nya 0, 0, 3.
K3-nya di sini 0, 1, 1. Maka di sini langsung saja ya, 2K1, K2-nya tidak ada, K3-nya tidak ada, berarti koma, 2K1, K2-nya tidak ada, K3-nya ada, 2K1. Kalau kalian tidak bisa langsung seperti ini, nanti bisa kalian ini kan ya, apa namanya? Bisa kalian jabarkan dulu sebelum ini, ya kan? Sebelum ini kan bisa. Oke, nah ini saya apa ya? Saya tulis kayak tadi ya supaya lebih terlihat. Oke, saya kasih batas aja dulu di sini. Berarti saya punya 2K1 itu sama dengan U1 begitu. Kemudian 2K1 ditambah K3 sama dengan U2. Kemudian 2K1 ditambah 3K2 ditambah K3 itu sama dengan U3. Nah, seperti ini. Ini saya rubah dalam bentuk augmented matrix ya. Saya hapus aja deh biar agak sedikit longgar ya. Agak sedikit longgar. Di sini. Oke. Set. Nah, begini ini saya rubah yang ini ya, yang saya kasih tanda bintang ini dalam bentuk augmented matrix dia menjadi 200 di sini. Bentuknya matriks aja AX begini ya. 201 231. Ini ya. Di sini K1, K2, K3 begini sama dengan U1, U2, U3 ya. Nah, di sini ada suatu teorema yang mengatakan bahwa jika ini kan matrik ya, determinan ini kan kalau misalnya kalian rubah dalam SPL di waktu di aljabar matrik itu kan gini ya, AX sama dengan B, ya enggak? Suatu sistem persamaan linier kan dirubahnya seperti ini dalam bentuk matriks ya kan. Nah, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka gini aja, maka persamaannya menjadi konsisten ya kan. Nah, ketika konsisten maka dia ada solusinya. Nah, ketika ada solusinya, implikasinya dengan yang ini tadi adalah terdapat K1, K2, dan K3 yang memenuhi. Dengan kata lain, U tadi merupakan kombinasi linier dari V1, V2, V3. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalnya kita mencari determinan dari matriks yang ini, yang A ini tadi, ya kita cari determinannya. Oh ternyata determinannya tidak sama dengan 0, maka teoremanya mengatakan SPL-nya konsisten. SPL konsisten itu artinya dia punya solusi. Kalau dia punya solusi, artinya berarti ada K1, K2, K3 yang memenuhi, ya kan? Kalau dia SPL-nya konsisten, ketika ada K1, K2, K3 yang memenuhi, maka efeknya adalah U tadi merupakan kombinasi linier, ya kan? Tadi di awal kita sudah bicara tentang kombinasi linier. Ada K1, K2, K3 yang memenuhi, maka U adalah kombinasi linier. Ketika U adalah kombinasi linier, berarti kan ini terpenuhi nih yang saya kotak ini, ya kan? Nah, ketika ini terpenuhi, maka implikasinya adalah apa tadi? V1, V2, V3 merentang di R3. Jika ya. Tetapi kalau kalian menghitung determinan A-nya itu sama dengan 0, berarti berakibat bahwa V1, V2, V3 tadi atau ini tidak konsisten, inkonsisten ya. Itu sudah dipelajari di aljabar matrik. Kalau inkonsisten berarti berakibat V1, V2, V3 tidak merentang di R3 atau di ruang vektor manapun. Intinya adalah ketika kalian mencari determinannya tidak sama dengan 0 berarti dia merentang di ruang vektor tersebut. Kalau determinannya 0 berarti dia tidak merentang di ruang vektor tersebut.
Yang perlu kalian garis bawahi adalah kalian tentu bisa mencari determinan ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor bisa. Seharus bisa. Karena ini masih mudah yaitu 3 kali 3. Tetapi nanti jangan sampai kalian ketika kalian menemui matriks 4 kali 4, kalian menyelesaikan determinan 4 kali 4 ini dengan menggunakan metode Sarus ya. Itu salah total. Ya nggak pernah tuh ngajari mencari determinan dari suatu matriks yang berukuran 4 kali 4 itu pakai Sarus. Ya nggak bisa kayak gini. Bentar saya kasih contoh ya. 4 kali 4 tuh kalian mesti nyarinya itu ini. Pakai Sarus lah. Ya. Kalau 3 kali 3 masih bisa pakai Sarus. Tetapi kalau 4 kali 4 pakailah ekspansi kofaktor atau kalian bisa menggunakan OBE. Ya, di aljabar matriks sudah diberikan contohnya bagaimana caranya sewaktu kalian semester 2. Jadi kalau 4 kali 4 ya asal gini aja ya 4 kali 4. Nah, 5, 3, 2, 1 misalnya gini. Nah, kalian masih mencari apa sih pakai metode seharusnya mencari determinan dari matriks tersebut yang 4 kali 4 itu mesti kayak gini. Nah, ini salah total. Ini salah total. Jangan coba-coba kalian mencari determinan yang ukurannya 4 kali 4 dengan seperti ini. Terus ini dikali ke bawah, ke sini, terus habis itu dikurangi ke yang ke sana gitu. Salah ya. Salah. Salah sekali. Ketika kalian menemui matriks 4 kali 4, kalau diminta untuk mencari determinannya, bisa menggunakan reduksi baris atau OBE ya. Atau kalian bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Itu boleh. Seharus hanya sampai ke sini, 3. Nanti masuknya ke hasil kali elementer dan definisi dari definisi dari hasil kali elementer, di mana hasil kali elementer itu memunculkan definisi metode Sarus ya. Nah, metode Sarus di 4 kali 4 nggak seperti ini ya. Jangan sampai kalian mencari determinan 4 kali 4 kayak gini ya. Ini dilarang, tidak boleh, salah. Salah ya. Nah, ini karena berhubung 3 masih 3 kali 3 contoh ya. Contoh biasanya 3 kali 3. Nah, ini paling gampang, paling simpel memang kita menggunakan metode Sarus. Tetapi jika nanti saya memberikan soal yang nantinya berwujud di sini ya, yang tadi SPL nih, SPL yang tadi merentang atau tidak ini, itu nanti 4 kali 4, kalian mencari determinannya menggunakan apa sih namanya? OBE atau reduksi baris di semester 2 sudah pernah, sama ekspansi kofaktor di semester 2 juga sudah pernah. Ya, gunakan itu, jangan gunakan Sarus. Kalau 3 kali 3 boleh, enggak apa-apa. Ya mentok 3 kali 3. Oke. Nah, di sini determinannya berapa ini teman-teman? 200 kita kerjakan yang ini ya. Ini hanya sekedar selingan saja karena banyak sekali teman-teman ketika diberi matriks 4 kali 4 diminta untuk mencari determinannya kalian menggunakan Sarus. Nah, itu salah sekali. Ya. Sarus hanya diberikan pada 3 kali 3, tidak 4 kali 4. Ya, sekarang kita pakai yang ini. Kita ini ya, yang 3 kali 3. Ini berapa determinannya sampai pada kesimpulan soal yang tadi? Nah, ini berarti tadi saya punya 200, 201, 231. Berarti pakai Sarus aja yang gampang. Nah, ini soalnya berapa nih? 0, 0, 0, 0 dikurangi. Dia 0, ini 6, 6 ya. 6. Berarti sama dengan negatif 6. Oke, berarti determinannya bukan 0. Nah, ketika determinan bukan 0, maka implikasinya atau akibatnya adalah V1, V2, V3, V3 merentang di R3. Nah, seperti itu. Ya, dipahami ya, teman-teman semua. Oke. Nanti kalau misalnya determinan paling aman tuh memang pakai determinan tuh OBE ya, reduksi baris. Tapi ekspansi faktor juga boleh, cuman panjang banget nanti jadinya. Ya itu ya, tentang merentang. Nah, saya berikan satu tugas lagi tentang merentang. Ini kalau saya punya V1 126 V2 341 V3-nya 431 dan V4-nya
331. Nah, apakah V1, V2, V3, V4 merentang di R3? Nah, silakan kalian cari ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Oke, itu dulu sementara untuk video kali ini. Ada 2 bahasan yang kita bicarakan di sini. Yang pertama kombinasi linear, yang kedua adalah merentang. Ya, itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang belum paham atau yang nggak belum paham sih, ada kesulitan atau ketidakpahaman begitu bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.